Tapi di balik itu, ada proses yang panjang sebelum akhirnya kopi siap dinikmati. Kami ini jema bersama, hidup kami di pagar alam. Dataran tinggi Sumatera diapit Bukit Barisan. Banyak orang bilang dataran ini adalah puncaknya Sumatera. Dingin, damai, dan nyaman. Kata ini cocok untuk menggambarkan pagar alam sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Sumatera Selatan. Dan tempat ini juga cocok untuk tumbuhnya berbagai macam varietas kopi asli Sumatera. Dimulai dari proses penanaman, perawatan, hingga pemetikan. Dahulu sekali pada zaman VOC, di dataran tinggi Sumatera, tepatnya di pagar alam, para pribumi disuruh menanam biji kopi untuk keperluan kopi para menir. Petani kala itu hanya disuruh menanam saja, tanpa tahu cara proses biji kopi yang tepat. Namun pada akhirnya, para petani melakukan banyak cara untuk mengolah kopi dengan pengetahuan mereka. Bahkan cara pengelolaan pasca panen dari zaman dahulu masih digunakan sampai dengan saat ini. Salah satu petani pagar alam yang masih setia menjaga kebun kopi warisan leluhurnya adalah Jangsah, yang memiliki berhektar-hektar kebun kopi jenis Robusta. Semua perawatan hingga pemetikan dilakukan Jangsah bersama petani lain yang menjadi anggota di kebunnya. Harus diakui memang, kopi Robusta pagar alam adalah kopi yang banyak diminati di hampir pelosok negeri. Tapi para penikmat tak banyak yang tahu bahwa biji kopi yang mereka minum adalah biji kopi pagar alam. Yang mereka tahu selama ini kopi dipetik seadanya. Petik pelangi mereka menyebutnya. Tak ada yang salah dengan proses ini. Mungkin ini karena para petani kurang diberikan edukasi bagaimana cara mengelola kebun dan pasca panen yang tepat agar tentunya nilai dari biji kopi semakin tinggi.
lagi bagus ke bak ini lah. Ang mga nanam kau segini bos. Oh, ah. Ilahi ala kita sana. Berbicara tentang edukasi, sebenarnya banyak literasi dan informasi yang bisa didapat di era seperti saat ini. Dan saat ini banyak juga perusahaan yang memberikan bimbingan tentang bagaimana cara menanam biji kopi yang benar sampai ke proses pasca panen. Ya. Yang bagus. Nah. Kering-kering kita batak ke situ. Terus ah. Ya. Nah, Salah satu petani itu adalah Yusuf Kartika. Petani kopi yang memenangkan Jack Coffee Week 2019 sebagai petani penghasil green bean terbaik se-Indonesia. Di ajang itu dia membawa kopi Arabica dari dataran tinggi Semendo. Dan ini adalah bukti bahwa kopi Pagar Alam memiliki potensi luar biasa jika diproses dengan baik. Yusuf adalah petani yang melakukan proses penanaman sampai dengan pemetikan dengan cara yang tepat. Secara umum, kopi terbagi menjadi beberapa jenis. Akan tetapi, untuk jenis yang paling populer di kalangan penikmat kopi adalah jenis Arabica dan Robusta. Arabica adalah jenis kopi yang berasal dari Ethiopia. Di habitat aslinya, kopi ini tumbuh di bawah kanopi hutan tropis yang rimbun. Lebih maksimal jika ditanam di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Kopi inilah yang ditanam Pak Yusuf di daerah Rantau Dedap. Dan saat ini tumbuh subur di kebunnya. Yusuf melakukan penanaman serta perawatan sampai ke pemetikan di kebunnya. Kopi petik merah adalah hal yang wajib untuk menciptakan cita rasa kopi terbaik. Kopi itu yang bagus itu harus petik merah. Petik merah, udah tuh benar-benar udah merah yang matang. Kita sortasi yang biji hijaunya, yang warna hitam kita buang. Benar-benar kita ambil yang bagus, yang kayak kita tadi, yang merah-merah semua. Sudah itu kita masukkan ke dalam bak, bawa dari kebun ke rumah. Di rumah kita bawa ke tempat perambangan di bak itu, bak penampungan itu. Nah, sudah itu dimasukkan ke dalam bak yang kopi-kopi yang sudah merah tadi. Udah itu yang kopi yang ngapung itu kita buang. Kita singkirkan semua. Kita ambil yang tenggelam. Kenapa itu disingkirkan? Itu kan kopi itu kopinya kopi nggak bermutu, kopi jelek semua itu. Yang ngapung itu kopi jelek. pas. Nah, dah. Dimulai dari proses penyortiran biji kopi yang biasa mereka sebut perambangan. Setelah itu barulah dia menentukan proses apa yang akan dilakukan terhadap biji kopi. Atau juga terkadang mengikuti permintaan pasar. Mulai dari full wash, semi wash, honey, wine, dan natural yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Seperti yang kita lihat saat ini adalah proses honey. Proses ini umumnya digunakan di banyak negara Afrika. Pada proses ini, biji kopi akan dikupas menggunakan mesin kupas untuk memisahkan antara kulit dan biji kopi. Biji kopi yang masih ada lendirnya inilah yang menjadi ciri dari proses honey, di mana lendir yang lengket di biji kopi menciptakan sensasi madu. Setelah kesemua proses dilakukan dengan benar, barulah kopi digiling untuk memisahkan kulit ari dan biji kopi. Setelah itu, biji-biji kopi yang sempurna siap dibawa ke tangan para barista.
Melalui perjalanan panjang, biji-biji kopi ini didistribusikan di kota-kota besar di Sumatera. Salah satunya di kota Palembang. Masih ingat dengan statement bahwa 80% kenikmatan kopi berada di tangan petani? Sementara 10% berada di tangan para roastery dan 10% lagi berada di tangan barista. Ya, biji kopi yang baik akan memberikan khasiat yang baik pula jika di roasting dengan benar dan suhu yang pas. Biasanya biji kopi yang baik memiliki warna tidak terlalu hitam dan kecoklat-coklatan, seperti yang dilakukan oleh rumah roastery ini. Gerud nama pemuda ini, yang berinisiatif untuk membuat rumah roasting yang dia pelajari dulu sewaktu kuliah. Menggunakan mesin berukuran sedang setiap harinya, Gerud dapat merosting 50 sampai dengan 100 kilo green bean dari para petani, seperti Pak Yusuf dan petani-petani sekitar. Yang dikeluhkan oleh kawan-kawan kedai kopi di Palembang itu masalah kualitasnya. Di mana sih nyari kopi pagar alam yang bagus? Menjawab permasalahan yang ada tersebut, maka ya itulah yang saya gerakkan. Kemudian saya kembali ke dusun, kemudian menggerakkan. Eksperimen pertama, percobaan pertama dari proses panen pertama yang kami olah, respon kawan-kawan di Palembang juga lumayan gitu. Mereka terpukau gitu. Nah ini katanya, ini yang kami cari dan ini yang kami butuhkan. Baru kemudian setelah adanya kami, baru bermunculanlah kelompok-kelompok yang lain yang kami bukan menganggap itu sebagai saingan, tapi kami justru menganggap itu sebagai sebuah energi positif bahwa kesadaran untuk mengolah kopi yang baik itu semakin tinggi di kalangan petani itu sendiri. Pemuda seperti Gerud juga sangat diharapkan para petani untuk meningkatkan harga biji kopi mereka. Setelah di roasting, biji kopi ini siap untuk diolah oleh para barista. Salah satu barista, Wahyu, yang memiliki kedai kopi di kota Palembang. Menurut Wahyu, kopi saat ini adalah komoditas yang baik bagi Sumatera Selatan. Karena dari kopi banyak sekali yang menggantungkan hidupnya. Karena memang kopi Sumsel mempunyai nilai jual yang baik menurutnya jika dikelola dengan baik dari hulu sampai ke hilir. Kalau saya pribadi ngelihatnya bukan masalah metode di hilir di barista, tapi proses di hulu. Jadi proses yang emang dulu yang kita kenal kopi itu asal berbuah kita petik, kemudian kita jemur juga asalan, proses sangrai, proses roastingnya pun yang penting gelap, lalu kemudian yang kita tahu cuman tubruk. Yang membedakan hari ini, kita mulai peduli dari proses dari awal hulu, dari hulu sampai hilir. Yang artinya dari hulu kita mulai peduli sama pembibitan, pemetikan, yang pasti metiknya harus matang. Yang kedua juga proses pasca panen, setelah panen, proses penghitungan pasca panennya, bagaimana jemur. Kemarin ada ruang jemur juga di rumah Pak Yusuf, ada rumah jemur, terus kadar air yang tepat, dan bagaimana pola roasting. Nah, baru sisanya di hilir, kopi yang sudah bagus tadi, kopi yang buahnya matang tadi, sebenarnya apapun prosesnya, apapun metode penyeduhannya, itu sudah maksimal. Pada pertengahan tahun 2015, metode pembuatan kopi mulai banyak masuk ke kota Palembang dan Sumatera Selatan. Memberikan edukasi ke masyarakat bahwa minum kopi dengan metode seperti ini adalah cara minum yang tepat. Tanpa gula,
tanpa bubuk yang pekat, diatur dengan suhu air yang tepat. Bisa diminum menggunakan batu es ataupun hangat. Sejarah mencatat sebenarnya minum kopi menggunakan metode seperti ini sudah ada sejak dulu. Akan tetapi masyarakat kita baru mengetahui metode pembuatan kopi seperti ini pada era informasi berkembang pesat seperti saat ini. Kopi memang minuman penghubung lintas usia dan lintas generasi. Banyak juga literasi yang menyebutkan bahwa waktu yang tepat untuk minum kopi adalah siang hari. Di mana kandungan di dalam biji kopi seperti kafein akan sangat berguna bagi tubuh untuk mengembalikan kesegaran tubuh. Tekujat kawe pagar alam, Pagar Alam sebenarnya sudah lama menjadi penghasil kopi. Dianugerahi alam yang sangat luar biasa, kota ini menjadi tempat subur bagi tanaman hortikultura, teh, dan tentunya bibit-bibit kopi yang sangat baik. Maka sangat diaminkan jika Pagar Alam adalah salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia, yang memiliki kebun kopi dengan ketinggian bervariasi mulai dari 1000 meter di atas permukaan laut hingga 1800 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini jelas memiliki itu semua. Kalau Arabica ini yang terbaiknya di atas ketinggian 1200. Yang lebih bagus lagi di 1500. Kalau 1500 memang kopi lah, memang tempat kopi Arabica nih. Batangnya subur, buahnya bagus, stabil. Memang tempatnya nih di ketinggian 1500. Harga sampai 1800. Basemah adalah nama suku yang banyak tinggal di Pagar Alam. Mayoritas pekerjaan mereka adalah bertani, baik itu hortikultura maupun petani teh serta petani kopi. Menurut budayawan, suku ini erat kaitannya dengan kopi Pagar Alam. Karena memang nenek moyang mereka sudah sejak lama menanam biji kopi di daerah ini. Sejarahnya kopi itu dibawa oleh pemerintah Belanda ketika memasuki sudah di abad ke-17. Belanda sudah membawa dan mencoba menanam kopi. Awalnya kopi ini dibawa di tanah Jawa, ditanam di tanah Jawa. Nah, kemudian di abad ke-17 masuk ke Sumatera. Itu diawali dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga masuk ke Sumatera Selatan. Seorang pemuda bersama dengan ketiga temannya yang mendaftarkan biji kopi Robusta Pagar Alam pada ajang AFPA. Tak disangka, kopi Pagar Alam ini mengalahkan 130 produk yang dikirim oleh 15 negara produsen kopi di Paris, Prancis. Berdasarkan penilaian juri, kopi ini memiliki rasa pahit yang baik serta tingkat keasaman yang sempurna. Setelah itu, tingkat roasting pun dinilai sangat baik. Yang dibawa ke Prancis kemarin itu pertama yang tadi dia benar-benar merah, yang kedua dijemur dengan proses yang tadi, ketiga dia tidak boleh ada pecah, bijinya harus utuh. Terus kadar airnya juga dia minimal 12%. Kadar airnya di dalam biji. Iya, dalam biji.
baru dapat ke kualitas kopi yang bagus kan. Ini hanya sebagian kecil apresiasi dunia terhadap kopi pagar alam. Ditambah lagi, biji kopi pagar alam pun pernah dipresentasikan untuk biji kopi terbaik di Norwegia yang dibawakan oleh barista asal Palembang, Hian. Ian mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari para penikmat kopi di Norwegia. Apresiasinya sangat luar biasa ya, karena memang dominan orang-orang di Norway itu lebih banyak ke kopi-kopi Amerika ya, atau lebih banyak ke kopi-kopi yang condongnya ke Arabica. Ketika mereka mencicipi Robusta, ternyata mindset mereka itu Robusta itu kan benar-benar pahit. Ketika kita buat Robusta yang memang fine Robusta, terus di roasting dengan yang benar dan baik, mereka itu kaget. Wah, ini ternyata Robusta punya nilai jual dan punya karakter yang luar biasa juga. Bagi para penikmatnya, kopi bukan hanya soal rasa, tetapi juga menyimpan sejarah panjang. Bagaimana biji merah ini mempengaruhi berbagai sendi lini kehidupan. Ada perasaan yang dilibatkan di setiap petikan, di setiap gilingan, hingga sampai secangkir kopi yang siap dinikmati. Kopi menjadi mediasi, bagaimana manusia berinteraksi. Menjadi tempat kehidupan bagi para petani. Manusia memang memiliki derajat yang sama di mata Tuhan. Selayaknya kopi yang tidak pernah memilih siapa penikmatnya. Isan di mada sedek percaya tentang kau pagar alam. Kalau ini nian buktinya, Allah banyak je mengasahkannya tentang kopi pagar alam.